Jasa Keuangan OJK. Tahukah Anda mengapa OJK dibentuk? Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan FPI. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pemutaran dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dan campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan menyediakan. OJK didirikan untuk menggantikan peran BPPAM LK. Tujuan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan seperti itu. 1. Tuntas penyelenggara secara adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen di masyarakat. Peran OJK sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. 2. Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor keuangan. 3. Tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap hal berikut. Bisa kita terangkan. 1. Kegiatan jasa keuangan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor peradilan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang otoritas jasa keuangan untuk melaksanakan tugas penawaran dan pengaturan di sekitar perbankan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut. Wewenang terhadap sektor perbankan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. OJK mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi 1. Perizinan untuk pendiri bank, pembukaan kantor bank, dan anggaran dasar. Rencana kerja kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia. Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. 2. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk, hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan berikut dan pengawasan mengenai kegiatan bank yang meliputi sebagai berikut. 1. Likuiditas atau rehabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan cadangan bank. 2. Laporan bank yang terkait dengan kegiatan dan kinerja bank. 3. Sistem informasi debitur. 4. Pengujian kredit testing. 5. Standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi sebagai berikut. 1. Manajemen risiko. 2. Tata kelola bank. 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan jalan perbankan. 5. Kemerdekaan bank. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang A. Menetapkan peraturan perundang-undangan nomor 21 tahun 2009. B. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. C. Menetapkan peraturan keputusan otoritas jasa keuangan. D. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. E. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. F. Menetapkan peraturan mengenai tata cara menetapkan perintah tersebut.
lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. D. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola sektor pada lembaga jasa keuangan. H. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. I. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan. Wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan. A. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. C. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, pelindungan konsumen dan tidak lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penjuang kegiatan jasa keuangan bagaimana dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan di sekitar jasa keuangan. D. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertulis. E. Melakukan penunjukan pengelolaan statuter. F. Menetapkan penggunaan pengelola statuter. D. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sekitar jasa keuangan. A. Memberikan dan atau mencabut, yaitu izin usaha orang perorangan. Efektifnya penyataan pendaftaran surat tanda terdaftar persetujuan melakukan kegiatan usaha perusahaan bagaimana dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan jasa keuangan.